minoritas yang sering menyuarakan pendapat itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Menurut keyakinan saya. Anak muda harus berperan bukan baperan. Oke, kembali lagi di channel Rubik Center. Malam hari ini, Mas Salman, kita bawa tema politik anak muda. Asik. Kita menghadirkan satu narasumber, Mas Erzal, Ketua KPU Kota Metro. Asik benar. Asik benar Mas Erzal, Ketua KPU. Mas Erzal, mungkin aku sebagai pemantik ya, pengen tahu dulu posisi anak muda hari ini tuh di tengah dunia demokrasi kita tuh letaknya ada di mana? Kalau menurut Mas Erzal? Kalau Mas Salman mungkin belum 30 tahun, letaknya sekarang lagi duduk. Jadi anak muda ini sangat penting sekali bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, bahwasanya anak muda ini memegang peranan penting karena mereka secara kuantitas itu mayoritas dan secara kualitas mereka bisa lebih cepat mendapatkan informasi-informasi baik itu lewat sosial media ataupun media-media yang lainnya. Jadi sangat penting sekali Mas Salman. Penting Mas Toha. Mas Salman, siap. Kalau menurut Gus Erzal, Mas Erzal sebagai Ketua KPU ya. Ini terakhir kita sebut dia sebagai Ketua KPU ya, sebagai narasumber lah. Hari ini kan banyaklah kami melihat beberapa anak muda itu yang mulai acuh. Entah ini hanya persepsi kami atau Gus Erzal punya pandangan sendiri soal acuhnya anak-anak muda ini. Bagaimana dari sisi penyelenggara melihat ini, dari saya secara pribadi melihat bahwa hari ini anak-anak muda itu mulai acuh menurut keyakinan saya ada mulai beberapa yang acuh, dan begitu kita ajak untuk kegiatan diskusi politik atau kegiatan sederhana obrolan politik itu mereka apa sih politik? Nah itu gimana menurut Mas Erzal? Sebenarnya kalau melihat acuh atau tidaknya itu tergantung dari sudut pandang kita, Gus Toha. Kita mungkin melihat anak muda itu acuh, mungkin kita melihat dari sosial media, karena banyak sekali pengguna sosial media yang diisi anak muda. Dan ada orang ngomong itu bahwasanya minoritas yang sering menyuarakan pendapat itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu seperti halnya yang terjadi saat ini, bahwasanya ketika mungkin Gus Toha melihat anak muda apatis terhadap situasi demokrasi ataupun situasi politik, nyatanya enggak, Gus Toha. Mungkin itu hanya beberapa anak muda, beberapa persen, tidak lebih dari 50%, tidak lebih dari 25% mungkin yang apatis terhadap demokrasi ataupun terhadap negara kita. Ya mungkin saya kebetulan ketemunya yang begitu ya. Mungkin. Males. Tapi yang suka politik banyak ya? Banyak. Kebetulan kami di periode ini KPU Kabupaten Kota, khususnya di Provinsi Lampung itu banyak sekali diisi oleh anak-anak muda. Jadi itu menjadi salah satu bukti bahwasanya banyak sekali anak muda yang ikut berperan untuk bersama-sama memajukan demokrasi di Indonesia. Menarik Mas Erzal. Ada statement yang mengatakan bahwa anak muda itu aktif di media sosial tapi pasif di ruang publik. Nah ini menarik juga untuk kita telaah gitu. Mungkin banyak ya di media sosial, jadi buzzer segala macam, pragmatis kan pada akhirnya. Tapi ruang-ruang publik itu kosong dengan kehadiran anak-anak muda. Nah ini mungkin ya 1-2 orang yang bisa berpartisipasi kayak Mas Erzal di penyelenggara, kemudian anak-anak muda di di Bawaslu, di KPU, bahkan ada yang masuk di partai politik. Tapi sebagian besar masih acuh gitu. Tadi yang diomongin sama Mas Toha. Artinya peran KPU juga kan dituntut ya di sini. Jadi kalau misalkan Mas Salman tadi ngomong anak muda banyak yang apatis atau acuh tak acuh, ya itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Kita bertiga ini kan masih tergolong di usia muda. Minimal circle kita harus kita ajak untuk bersama-sama peduli
terhadap kemajuan bangsa dan negara. Karena kalau bukan kita pemuda saat ini, ya siapa lagi yang akan memajukan bangsa dan negara? Kalau bukan Minimal kapan lagi? Iya, gitulah kira-kira Gustoha. Karena media sosial ini kan saat ini juga menjadi ruang publik, tidak hanya offline, tapi online itu juga menjadi ruang publik. Bahwasanya di situ banyak sekali interaksi-interaksi, baik itu yang masih muda ataupun yang sudah mungkin senior-senior kita, tapi mayoritas diisi oleh anak-anak muda. Jadi harapannya kita sebagai generasi yang muda, generasi yang peduli terhadap bangsa dan negara kita ini, agak berat kayaknya. Harus sama-sama bisa membuktikan bahwasanya anak muda ini memiliki peran. Anak muda harus berperan, bukan baperan. Anak muda harus berperan, bukan berperan. Nah, tapi ini juga isu yang hari ini mungkin banyak gitu ya, banyak kita dengar. Anak muda itu seringkali dianggap infantil. Infantil itu kekanak-kanakan sama orang-orang yang mungkin hari ini ada di ngisi di ruang-ruang jabatan, di ruang publik gitu ya. Itu Mas Erzal ngelihatnya gimana? Apakah memang anak muda itu ya begitu? Atau sebenarnya itu sah-sah aja? Iya, itu sah-sah aja. Ya, bagi orang yang sudah senior itu menurut saya sah-sah aja melihat orang yang jauh di bawah kita umurnya 10 atau 20 tahun di bawah kita melihatnya masih anak kecil. Mungkin saya usia masih kepala 31, baru 31 Gus. Ya, dilihat oleh senior-senior saya yang usia 50 atau 60 tahun itu mungkin juga melihatnya masih anak kecil. Tapi kita harus bisa membuktikan bahwasanya anak kecil yang mereka anggap anak kecil ini bisa berbuat, bisa turut serta memperbaiki atau memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Asik. Bernegara. Menyongsong ya, ada tagline menarik bahwa menyongsong 2045 Indonesia generasi emas ya. Gimana tagline-nya, Man? Menyongsong 2045 Indonesia emas. Indonesia emas. Hari ini kondisi anak muda yang begini, yang Mas Erzal lihat gitu, dan di 2045 itu kan menurut teman-teman yang survei itu bahwa 2045 itu usia muda itu menjadi tahunnya anak muda. Jadi usia produktif itu banyak. Nah, ini di lingkup politik dengan sebanyak ini anak muda, dan nanti ya barangkali dengan sebanyak itu anak muda, Indonesia itu akan benar-benar emas atau enggak menurut Mas Erzal? Bonus demografi. Ya, bonus demografi. Kan ngeri itu. Ya. Usia muda makin banyak, yang berpolitik belum tentu kan, bisa jadi makin banyak, bisa jadi enggak juga karena itu 2045. Tapi kita bisa melihat dari sekarang. Menurut Mas Erzal yakin enggak? Kalau saya tetap optimis Gustoha, karena realita yang terjadi ini kan berangkat dari pikiran kita. Pikiran yang kita ejawantahkan menjadi tindakan, dan itu menjadi sebuah realitas. Kalau bahasa agak beratnya. Realitas. Kalau kita optimis, insya Allah Indonesia emas akan terjadi di 2045. Saat ini banyak sekali juga anak-anak muda yang peduli soal baik itu di politik, baik itu di ekonomi, ataupun aspek-aspek yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan ada anak muda yang apatis terhadap apapun itu, tapi di luar sana juga masih banyak anak muda yang peduli terhadap segala aspek yang ada di bangsa ini. Ada nggak anak muda yang sudah jadi CEO, Mas? Ada, Paris Fernandes, CEO HSS. Boleh. Sama di drama Sampai Cina. 30 tahun itu. Kalau di drama Cina banyak Mas. Kalau drama Cina kan ini pemulung, pura-pura. Itu bisa ya. Kalau Gustoha sendiri, optimis nggak kira-kira? Ya, secara naluriah, ya kita tetap harus optimis ya dengan keadaan apapun. Ya, dengan kondisi sekarang kalau ditanya optimis ya harus optimis. Tapi ada tugas berat sebenarnya yang sama-sama kita pikul, bahwa ya kita tidak bisa menyalahkan. Apapun itu kita tidak bisa menyalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas itu kita harus
anggap sama-sama bahwa untuk mencerdaskan, bahwa untuk sosialisasi soal politik, karena ini bahasanya politik berarti kita masuk ke politik, bahwa sebenarnya politik itu nggak ya sekotor itu. Ya tugasnya sama-sama lah, kita sama-sama punya tanggung jawab bahwa percontohan generasi muda, adik-adik kita itu ada yang di kita gitu. Bahwa hari ini kita begini itu melihat senior-senior yang lebih dulu dari kita, bahwa mereka mencontohkan politik itu seperti ini. Bahwa kalau ada yang kurang benar, kurang pas, ya kita betulkan. Kalau kita cuman komen politik gak benar, ya salah di kita juga. Nanti efeknya ke adik-adik yang di bawah juga. Ya anak-anak remaja, usia-usia anak-anak sekolah, SMA segala macam. Mereka saya yakin nggak hanya melihat yang langsung ke generasi di atas kita ya, pasti juga sering ngobrolnya kan ke kita juga, enak-enak ngobrolnya lah. Saya melihat bahwa ada gap soal obrolan ya, mungkin di situ juga kita punya tanggung jawab bahwa ya kita yang meneruskan, harus kita yang membuat di bawah kita lebih bagus lagi. Tuh, kalau kembali soal optimis ya harus optimis, apalagi nggak semangat apa meneh. Iya. Nah ini Mas Erzal, kita balik lagi coba ngelihat anak muda. Kalau kata Pram itu kan anak muda ya identik dengan idealisme ya, idealis. Menurut Mas Erzal, kalau misalkan hari ini pemuda itu terlalu idealis, kemudian masuk ke ruang-ruang demokrasi yang katakanlah pragmatis, itu kira-kira fenomena itu kalau misalkan terjadi itu gimana itu? Anak muda yang idealis tiba-tiba masuk ke politik yang semi pragmatis lah. Ya sebenarnya dimanapun tempat, baik itu di politik ataupun tempat-tempat yang lain, itu kan tergantung bagaimana orang-orang mengisinya. Kalau kita teguh dengan pendirian kita bahwasanya kita idealis dimanapun tempat, pasti kita akan idealis. Dan kalaupun kita berpolitik, kita akan memakai cara-cara yang idealis, dan ketika tujuan tersebut tercapai, kita akan menjadi orang yang idealis. Karena idealisme adalah harga diri terakhir yang dimiliki manusia. Pramudiananta. Menurut Mas Erzal, anak-anak muda sekarang tuh suka politik yang gimana? Kan banyak sih. Saya lihat kalau di Bandar Lampung, ya nggak tahu di daerah lain, itu ada sempet banner yang orang nyalek di mana, kemudian bannernya di mana. Itu kan sebenarnya cara saja. Terus ada juga yang di daerah lain tuh pasang foto, kemudian fotonya dibalik-balik. Rela jungkir balik untuk rakyat. Nah, menurut Mas Erzal tuh sebenarnya anak-anak muda ini arah politiknya gimana? Apakah lebih suka yang serius dengan metode konvensional, dengan yang udah lama kita lihat? Apa dengan metode baru atau lucu-lucu gitu? Kalau saya melihat tren saat ini, banyak sekali masyarakat, baik itu anak muda ataupun generasi yang lainnya, lebih menginginkan politik itu yang riang gembira, dan ada bumbu-bumbu lucu di situnya. Karena kita ya kita semua sudah penat dengan kehidupan masing-masing, dengan urusan masing-masing, pekerjaan ataupun kehidupan berumah tangga, kehidupan berteman, bermasyarakat, dan yang lain sebagainya. Maka ruang-ruang politik harus menjadi ruang-ruang yang riang gembira, yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat di manapun itu. Karena kalau politik menjadi ruang yang gembira, akan banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam politik. Tidak hanya orang-orang itu saja, tapi kita juga sebagai anak muda banyak sekali ketika politik itu riang gembira, akan banyak sekali anak muda yang ikut berpartisipasi. Baik itu masuk penyelenggara pemilu, pengamat pemilu, masuk di dunia partai politik ataupun tempat-tempat yang lainnya. Tapi yang lucu yang menang nggak banyak kayaknya. Iya. Yang serius tapi punya uang ya. Boleh gitu man. Ya ada yang seperti itu. Yang lucu yang menang juga ada. Itu kan tergantung. Komeng menang. Komeng lucu menang ya. Punya Mungkin efek terkenal juga mungkin. Jadi lucu dulu apa terkenal dulu? Nah kalau itu harusnya tugas Gus Toha sebagai salah satu konsultan. Lucu dulu atau terkenal dulu ya juga ya, bisa ya. Populer dulu kali. Popularitas. Masyarakat sekarang ini kan lebih melihat dia sudah berbuat apa
mungkin Komeng sudah banyak sekali menghibur kita, banyak sekali yang milih, banyak memberikan riang gembira bagi kita semua sehingga masyarakat memilihnya. Mungkin loh ya. Terus yang lucu-lucu itu dulu ada yang bikin meme yang agak-agak saru itu loh. Apa? Yang bapak-bapak. Tronjol Makasih. Nah, itu kan di tengah polarisasi 2019 itu kan ya. 2019. Itu kan benturannya luar biasa banget itu ya. Muncullah bapak-bapak apa? Kumisan sih, yang kumisan. Iya, kumisan itu. Itu kan jadi value tersendiri gitu tuh anak-anak muda ya. Oh, berarti ya yang lucu ini juga bisa ngisi ruang-ruang apa namanya berpendapat gitu. Itu kan statementnya mengandung politik tapi dikemas dengan hal-hal yang agak saru. Porno. Tapi banyak yang like, follow, banyak juga ya. FYP. Iya. FYP. Ya tapi tutup redup lah itu. Iya. Hidup mati. Mungkin kalau nyalon jadi mungkin. Kayaknya jadi. Mas Erzal. Kalau anak muda mau nyalon, nah dia nggak punya uang nih misalkan. Jejaring ada. Itu gimana tuh? Dia ada jejaring tapi nggak punya uang. Tergantung dia mau nyalon legislatif apa eksekutif. Legislatif katakan. Legislatif. Ya uang ini kan dalam idealisnya tidak menjadi salah satu syarat dia mendaftarkan sebagai calon, tapi ada syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan PKPU itu ada, nggak ada kok pasal punya harus memiliki uang. Jadi baik itu masyarakat yang anak muda atau masyarakat yang punya atau nggak punya uang, tapi dia punya pengaruh, dia punya keinginan, semuanya bisa ikut. Oke, teman-teman bisa dicatat di PKPU itu nggak ada syarat harus punya uang. Nggak ada. Cek aja. Oke. Mas Salman mau nyalon? Tergantung Mas Toha nanti gimana? Loh, jadi saya Pak Slamet. Dari data yang Gus Erzal punya, berapa atau jumlah pemenang pemilu ya, pemenang peserta pemilu berarti ya, baik itu kada, eksekutif, legislatif, dari sosok muda ini sebenarnya ada banyak nggak sih Mas? Atau persentase lah kira-kira, misal dari jumlah kursi gitu. Misal kita legislatif dulu ya, dari jumlah kursi sekian, kemudian yang dari usia muda itu ada sekian gitu. Jadi kan kita bisa nganggap bahwa wah anak muda ini sebenarnya sudah mulai disukai juga ternyata kan dari peserta pemilu. Kalau sekarang kategori usia muda ini maksimal berapa, Mustafa? Kalau kita KNP itu 40 ya man? 40. Di bawah 40, under 40 berarti. Ya mungkin saya berbicara metro ya. Kalau di metro itu mungkin mayoritas masih diisi oleh senior-senior kita, tapi ada juga beberapa anak-anak muda yang sudah ikut serta dalam sebagai peserta pemilu dan juga terpilih menjadi anggota legislatif. Di provinsi juga kita sudah melihat ada beberapa meskipun belum mayoritas anak muda yang terpilih menjadi legislatif di Provinsi Lampung, tapi ini kan menjadi salah satu contoh bahwasanya ternyata anak muda ini juga bisa berkompetisi dan juga bisa memenangkan kompetisi tersebut. Dan ketika ruang-ruang tersebut banyak diisi oleh anak-anak muda, kan yang mungkin belum terfikirkan oleh senior-senior kita apa kebutuhan-kebutuhan pemuda, mereka sebagai generasi muda yang duduk di legislatif itu bisa menyampaikan aspirasi generasi muda. Ya, lebih nyambung aja. Iya, obrolannya lebih kekinian lah. Ya. Tapi berarti PR juga untuk partai ya, supaya kaderisasinya lebih cepat, memperhatikan anak-anak muda juga untuk lebih siap ketika memang harus terjun ke kontestasi. Ya. Anak muda, yang perempuan ada nggak mas? Yang perempuan ketua DPR perempuan. Masih muda juga ya? Sendah senior kita lah. Cuma nggak tahu kalau usia di 40 itu masih di bawah atau di atasnya, saya kurang paham. Ya harusnya 40 masih muda ya kan? 40 ya. Nggak usianya maksudnya. Oh. Usia beliau. Iya. Anak muda itu bagusnya, Mas Toha atau Mas Haris nanti boleh jawab. Bagusnya masuk dalam sistem atau cukup dari luar aja? Kalau kita
punya keinginan dan pengen merubah sesuatu yang kita anggap buruk. Kalau tadi kata Gus Dur banyak sekali anak muda yang menganggap bahwa politik itu buruk, ya kalau kita ingin merubahnya dari luar ya lebih sulit. Mungkin kalau kita merubahnya dari dalam, ikut berpartisipasi dan menjadi mayoritas di ruang-ruang tersebut, maka akan lebih gampang, lebih mudah untuk memperbaikinya. Kalau mau cetak gol ya jadi pemain, Iya. jangan jadi penonton. Iya. Jadi pelatih? Iya biar boleh. Konsultan, pelatih konsultan. Karena kan kita juga melihat realita di masyarakat kita bahwasanya ada ya mungkin masih minoritas, tapi ini perlu kita waspadai juga. Bukan waspadai ya, harus kita sama-sama menjadikan introspeksi bagi kita bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin mengganti ideologi negara kita. Ngeri nih Pak. Tapi mereka nggak mau masuk sistem. Ngobrol-ngobrol di luar. Iya, hanya provokatif dan yang lain sebagainya. Itu kan harusnya kalau memang ya ini bukan ngajarin, tapi ya harusnya kalau memang mereka ingin merubah sistem ya masuk di sistem itu biar lebih mudah. Kalau dari luar kan susah. Kita mau benerin rumah, dalamnya mau kita cat. Kalau kita nggak masuk rumahnya, nggak punya kuncinya, susah ngecatnya. Bisa pakai semprotan dari. Iya. Jujur kalau saya anak muda ya melihatnya penting itu untuk masuk. Tapi kadang kan anak-anak muda ini ya udahlah gitu aja. Kebanyakan ya udahlah. Terbungkam. Terbungkam sama senior-senior yang memang nggak mau gantian kan kadang namanya udah duduk mau bangun itu malas. Mau gantian kursinya itu pasti malas, pasti nggak mau. Kan ada sistem yang mana setiap 5 tahun sekali itu kan kita melaksanakan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ya kalau pengen duduk di tempat-tempat tersebut ya harus menjadi peserta pemilu, harus menyampaikan gagasan dan juga pemikiran-pemikiran kepada masyarakat pada tahapan kampanye agar banyak masyarakat yang memilih kita mungkin ketika kita ingin nyalon gitu. Menurut Gus Erzal, partai politik yang ada di Lampung lah ya, Lampung dulu, sudah atau belum komposisi anak-anak muda ini masuk di dalam partai politik, baik dari barangkali anggota atau struktur yang diisi, apakah jabatan-jabatan sudah mulai diisi anak muda atau belum gitu. Peringpinan Atau ya sebatas penggembira lah, meramai saya partai segala macam, barangkali sudah terpenuhi belum menurut Mas Erzal anak-anak muda ini masuk di situ, jumlahnya, kotanya gitu. Secara aturan nggak ada aturan yang mewajibkan berapa persen anak muda harus di partai politik, tetapi saya melihat saat ini vibes-nya sudah mulai anak muda untuk ikut tergabung dalam partai politik, baik itu menjadi peserta pemilu ataupun pengurus partai politik, yang mana mereka sebelum menjadi peserta pemilu belajar dulu berpolitik di partai tersebut, ikut kaderisasi dan yang lain sebagainya sebelum ikut kontestasi. Mungkin kalau kita melihat di Provinsi Lampung, meskipun bukan kapasitas saya untuk menjawabnya ya, tapi di sini saya coba jawab secara pribadi bahwasanya sudah secara semua partai di Provinsi Lampung sudah banyak melibatkan anak-anak muda karena mereka karena partai politik tersebut sudah sadar, banyak sekali partai politik di Provinsi Lampung sudah sadar bahwasanya anak muda ini selain memiliki masa yang banyak, tapi mereka juga memiliki pengetahuan dan juga keilmuan yang kekinian yang mungkin belum terpikirkan oleh senior-senior kita, yang saat ini terpikirkan oleh anak-anak muda. Karena kebutuhan anak-anak muda ini kan pasti berbeda dengan senior-senior kita yang sudah dahulu untuk lahir. Kebutuhan anak muda ini kan pasti anak muda yang lebih paham. Maka partai politik di Provinsi Lampung saat ini sudah banyak melibatkan anak muda di kepengurusan. Banyak ya. Boleh nggak sih anak muda mengaku merasa begini, anak muda paling benar gitu,
Anak muda paling benar, anak muda paling harus dimengerti. Boleh nggak? Boleh dong, Boleh. boleh. Boleh, Bang. Namanya anak muda, masih Anak muda. belajar. Oh, iya. Anak muda paling benar. Anak muda paling minta dimengerti. Paling idealis. Paling idealis. Idealis. Itu sisi positifnya sih. Kalau Mas Erzal sendiri ngelihat nih, ada fenomena begini. Anak muda itu bilang dia peduli, tapi banyak yang males masuk gitu. Kan banyak faktor tuh. Karena apa namanya? Anti politik atau dia banyak dapat insight politik yang negatif. Gitu. Pada akhirnya dia nggak mau masuk. Itu dia bilang peduli tapi nggak mau masuk. Itu gimana tuh? Kalau di istilah jurnalis itu ada namanya bad news is good news. Bad news Is a good news. Berita yang buruk itu kan adalah berita yang bagus untuk cepat viral lah kalau bahasanya. Jadi banyak sekali juga prestasi-prestasi di politik itu yang mungkin kurang ditonjolkan oleh media, baik itu media mainstream ataupun media sosial. Lebih banyak media sosial, khususnya media sosial yaitu banyak menampilkan keburukan-keburukan dari oknum-oknum yang berpartisipasi dalam partai politik ataupun yang menjadi kepala daerah ataupun anggota legislatif. Karena yaitu bad news is a good news. Jadi kita sebagai anak muda yang sadar akan pentingnya politik, karena kehidupan kita sehari-hari ini semuanya berdasarkan politik. Keputusan politik. Kita lahir ini adalah keputusan politik juga. Jadi politik ini kan jadi kita lahir atas keputusan politik Bapak Ibu kita. Apakah Bapak Ibu kita pengen anak satu, anak dua, atau anak tiga? Kalau orang tua saya dulu pengennya anak tiga, saya nggak lahir karena anak keempat. Jadi itu adalah keputusan politik. Jadi politik terkecil ini adalah tingkat di keluarga. Dan harus kita sama-sama memberikan value atau nilai-nilai yang baik khususnya di ruang-ruang publik sosial media, bahwasanya politik ini tidak hanya keburukan, anggota legislatif, anggota dewan korupsi, kepala daerah korupsi dan yang lain sebagainya, tapi juga kita harus sampaikan bahwasanya banyak sekali anggota dewan, kepala daerah yang itu memiliki prestasi juga. Dan juga di luar itu muda. Ya baik itu muda ataupun yang sudah senior. Dan di luar itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang itu juga hasil dari politik. Ya kalau kebijakan-kebijakan politik itu kan pasti disadari atau tidak itu berdampak terhadap kita, anak muda ataupun kehidupan bermasyarakat. Meskipun banyak yang bilang presidennya siapa, saya tetap ngamen. Presidennya siapa, saya tetap ngemis. Saya tetap jadi tani. Saya tetap jadi nelayan. Padahal kan iya, mereka tetap jadi nelayan atau petani. Tapi kan harga ya. Harga itu juga merupakan keputusan politik. Ya, harganya ataupun kebijakannya. Kalau misalkan kita pemikirannya kayak gitu, siapapun presidennya kita tetap jadi petani, siapapun presidennya kita tetap jadi dagang es, misal, bukan Gusto. Global Metro, Global Surya. Tapi kan banyak sekali keputusan politik yang mempengaruhinya. Jadi petani ada keputusan politik soal harga jual pupuk, harga benih, harga jual hasil panen. Jadi pedagang ada yang mempengaruhi terkait harga gula, impor gula dan yang lain sebagainya. Itu kan juga salah satu aspek yang disadari atau tidak disadari, itu adalah hasil keputusan politik yang secara tidak langsung berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Anak muda tuh suka politik uang, Mas. Ya, ada yang suka, ada yang enggak, tergantung sih. Aman banget. Tergantung jawabannya aman banget. Tapi aman banget. Yang saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang masih peduli dan anti politik uang.
antinya ini tidak hanya anti omongan ya, tetapi anti juga dalam bentuk tindakan. Saya pernah nemu juga anak-anak muda di Kota Metro ini yang benar-benar anti politik uang. Itu saat saya ngobrol ya. Jadi kata dia itu ada ya oknum tim sukses yang nawarin dia uang, benar-benar dia tolak. Bukan diambil tapi pilih yang lain nggak? Bukan diambil terus pilih yang lain. Itu kan kalau diambil terus pilih yang lain, dia tetap menjadi masuk dalam lingkaran money politik. Tapi kan secara Minimal ada value. secara ideologis dia tetap tetap dia masih menimbang-nimbang lah mana politisi yang baik dia, meskipun uangnya untuk beli rokok segala macam. Itu gak integritas sih sebenarnya, tapi masih idealis lah dia, masih idealis soal pilihan, tapi lagi butuh nih, kata lumayan nih, ada nggak? Karena kalau misalkan anggaplah saya masyarakat ya, bukan sebagai ketua KPU ya, anggaplah saya masyarakat biasa, anak muda biasa, kita terima nih calon dari uang dari A, tapi saya milih calon dari B yang tidak memberikan uang. Nantinya itu akan menimbulkan efek-efek yang lain. Ketika misalkan calon yang ngasih saya uang, tapi saya nggak milih, apabila ketahuan oleh tim suksesnya itu kan nantinya akan menjadi pertengkaran tersendiri di kelompok-kelompok tersebut. Maka kita harus tegas bahwanya kita menolak politik uang. Kalau politik uang sudah nggak ada yang nerima, pasti semuanya tidak akan menggunakan politik uang. Jadi tergantung bagaimana kita semuanya ya, tidak hanya peserta pemilu, penyelenggara pemilu, tapi semua stakeholder harus terlibat dalam menolak politik uang. Satu lagi man. Oke. Kamu bebas lah mau berapa puluh lagi. Aku satu lagi. Ada statement atau pendapat orang-orang tuh yang bilang bahwa kos politik di Indonesia ini mahal. Menurut Mas Erzal tuh mahalnya di mana? Ataukah di cara kampanyenya atau dari beli partainya? Itu kan bukan rahasia umum ya. Udah rahasia umum sorry. Mahalnya itu di mana? Kalau menurut Mas Erzal selaku penyelenggara yang melihat kegiatan itu atau secara tidak langsung juga memantau dari proses pendaftaran segala macam kan sampai dengan nanti perhitungan segala macam, nah mahalnya itu di mana dan apakah iya semahal itu? Sebenarnya mahal atau tidak itu kan tergantung semua pihak. Kalau misalkan semua pihak menggunakan cara-cara berkampanye yang cara-cara berkampanye yang adu gagasan, yang mengedepankan visi misi dan juga apa yang akan dia lakukan ketika sudah terpilih, itu akan menjadi politik yang tidak begitu mahal. Karena kalau kita melihat sekarang ini mungkin mahalnya karena yaitu di branding, bikin konser ini, bikin acara ini, tapi semuanya uangnya dari si calon. Bikin acara semuanya dari di calon. Kalau misalkan seluruh masyarakat itu sudah sadar bahwasanya politik ini penting, masyarakat akan bergerak sendiri. Berarti satu lagi, di luar negeri ada nggak konser-konser untuk calon kayak gitu? Di luar negeri, siapa tahu udah kunjungan luar negeri ya nggak Mas? Sebagai ketua KPU kan siapa yang tahu? Iya, sampai ke mana ya? Prancis, Finlandia, Spanyol, Swiss. Di Swiss itu politiknya sistemnya bagus itu. Rakyatnya kan nggak tahu deh presidennya siapa, nggak kenal. Kok nggak kenal? Ya dia kan gantian tuh presidennya. Di Swiss. Oke gitu. Ada nggak di luar negeri yang kayak gitu? Atau kayak di Indonesia lah? Saya belum melihat secara keseluruhan ya bagaimana sistem politik di luar negeri, karena kan ada yang menganut sistem kerajaan, sistem demokrasi liberal, sistem presidensial dan yang lain sebagainya. Jadi tidak usah jauh-jauh, tapi kita di Indonesia saja. Siapa tahu ya Manda, ternyata mirip-mirip. Jadi bisa compare mahal mana. Nggak mahal kok kalau misalkan kita semuanya sadar akan pentingnya politik, khususnya pada saat pemilihan. Itu kan kuncinya. Betul. Mahal ini kan karena
hal-hal yang selama ini terjadi ini selalu dibunyikan, baik itu di masyarakat ataupun di sosial media. Dibunyikan dan diteruskan yang menjadi sebuah kebenaran kalau dalam di jurnalistik itu. Jadi uang bukan faktor utama untuk bisa menang ya? Bukan ya? Bukan. Mas Erzal, aku terakhir ini soal pilkada dipilih oleh DPR. Itu gimana itu? Kalau saya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota, pada dasarnya kami hanya sebagai pelaksana, dan kami juga pelaksana sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintah KPU RI sesuai dengan aturan PKPU yang ada dan juga peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau misalkan peraturan mengharuskan pemilihan lewat DPR, ya kita melaksanakan. Tapi kalau peraturan mengharuskan pemilihan secara langsung dipilih oleh masyarakat, ya kita melaksanakan. Kami hanya sebagai pelaksana saja. Oke. Kalau menurut pandangan Mas Salman sendiri, efektif mana pemilihan lewat DPR atau masyarakat? Ya memang demokrasi hadir itu kan nggak menjamin efektivitas ya. Kan maka yang hadir kan butuh sesuatu yang bertentangan, butuh perbedaan pendapat kalau dalam demokrasi. Kalau menurut saya itu efektif nggak efektifnya nanti dilihat dari seberapa maksimal hasil dari pemilihannya. Tapi kalau hasilnya ya saya kembali ke sistem nilai-nilai demokrasi bahwa sesuatu yang dipilih oleh rakyat secara langsung itu lebih baik gitu ya. Closing statement dari Gus Erzal. Jadi teman-teman sekalian, para penonton ya, dulu kan pendengar, sekarang penonton. Jadi kita sebagai masyarakat, khususnya generasi muda, harus kita sama-sama menanamkan bahwasanya politik ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka mari kita bersama-sama untuk turut serta menjadi kelompok masyarakat yang peduli terhadap politik. Peduli itu kan banyak sekali caranya, baik lewat sosial media ataupun menjadi peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan yang lain sebagainya. Pedulilah terhadap politik dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu miliki saat ini. Pedulilah dengan politik dengan apa yang kamu miliki saat ini. Iya. Cakep. Saya belum nemu kata-kata itu. Oke, closing Pak Salman. Iya. Terima kasih teman-teman semua, Mas Erzal yang hari ini bersedia jadi pemantik diskusi kita. Kemudian saya dengan Mas Toha ini kan host, akan terus menghadirkan narasumber yang akan mengisi ruang bicara publik Rubik Center. Oke, terima kasih. Kita jumpa di season berikutnya. Kita rehat sejenak.